Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa. Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan tidak lupa saya ingatkan bahwa konten ini dapat merubah mindset Anda. Tetapi silahkan jika Anda tetap ingin menyimaknya. Kita akan membahas posisi Yajuj-Majuj secara logika, dan kita akan membahas kenapa dalam video sebelumnya disebutkan bahwa Yajuj dan Majuj merupakan sebab dari luar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat kembali perbandingan dua ilustrasi, yaitu ilustrasi A dan ilustrasi B, seperti pada video sebelumnya. Ilustrasi A. Dalam surat Al-Kahfi ayat 86 dijelaskan bahwa Zulkarnain mengikuti sebab yang pertama, yaitu terdapat pada tempat dan waktu terbenam matahari. Ini merupakan posisi yang pertama. Lalu Zulkarnain mengikuti sebab yang kedua, dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 90. Jika matli A dalam ayat ini diartikan sama dengan masyriku atau tempat dan waktu terbit matahari, berarti Zulkarnain sudah berada di ujung timur. Pada ayat ini Zulkarnain tidak melakukan apa-apa. Ini merupakan posisi yang kedua. Sehingga untuk sebab yang ketiga, pada surat Al-Kahfi ayat 93, maka ada dua kemungkinan, yaitu mungkin Zulkarnain balik lagi lewati jalan yang telah dilalui, seolah-olah ada yang tertinggal, atau ke tempat yang tidak tentu arah di bumi. Ilustrasi B. Dalam surat Al-Kahfi ayat 86 dijelaskan bahwa Zulkarnain mengikuti sebab yang pertama, yaitu terdapat pada tempat dan waktu terbenam matahari. Ini merupakan posisi yang pertama. Lalu Zulkarnain mengikuti sebab yang kedua, dijelaskan pada surat Al-Kahfi ayat 90. Pada ayat ini Zulkarnain menemukan tempat dan waktu matahari sedang naik pada satu kaum yang oleh Allah tidak diberi pelindung dari matahari. Mungkin pada zaman sekarang kita mengenalnya dengan nama lapisan ozon, yaitu suatu lapisan yang berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet. Ini merupakan posisi yang kedua. Untuk sebab yang ketiga, terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 93. Sebagai catatan bahwa sebenarnya dalam ayat ini pun sama sekali tidak disebutkan al-masyriku atau tempat dan waktu matahari terbit. Tetapi mungkin juga dalam ayat ini tidak dituliskan secara eksplisit. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Zulkarnain telah sampai pada dua penghalang. Dan di bawah dua penghalang tersebut terdapat suatu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan. Dan dapat diartikan bahwa kaum tersebut terisolir atau jauh dari kaum-kaum lainnya. Ini merupakan posisi yang ketiga. Dari penjelasan tersebut, sederhananya jika kita memilih ilustrasi A, maka posisi Yajuj-Majuj berada di dalam. Sedangkan jika kita memilih ilustrasi B, maka posisi Yajuj-Majuj berada di luar. Sekarang kita mencoba untuk telaah dari Al-Quran dan hadis mengenai Yajuj-Majuj. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96, hingga ketika telah dibuka Yajuj dan Majuj, dan mereka dari segala tempat yang tinggi, mereka akan turun dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3099. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nasr, telah bercerita kepada kami Abu Usamah dari Al-Amashi, telah bercerita kepada kami Abu Salih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai Adam. Nabi Adam alaihissalam menjawab, labaika,
kemuliaan milikmu dan segala kebaikan berada di tanganmu. Kemudian Allah berfirman, keluarkanlah utusan neraka. Adam bertanya, apa yang dimaksud dengan utusan neraka? Berapa jumlahnya? Allah berfirman, dari setiap 1999 dijeblaskan neraka. Ketika perintah ini diputuskan, maka anak-anak beliau menjadi beruban, dan setiap wanita hamil kandungannya berguguran. Dan kamu lihat manusia mabuk, padahal mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi mereka melihat siksa Allah yang sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 2. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah di antara kami seseorang yang selamat? Beliau bersabda, bergembiralah, karena setiap 1000 yang dimasukkan neraka, dari kalian cuma 1, sedang 999-nya dari Yajuj dan Majuj. Kemudian beliau bersabda, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap kalian menjadi di antara 1/4 ahli surga. Maka kami bertakbir. Kemudian beliau bersabda lagi, aku berharap kalian menjadi di antara 1/3 ahli surga. Maka kami bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, aku berharap kalian menjadi di antara 1/2 ahli surga. Maka kami bertakbir sekali lagi. Lalu beliau bersabda, tidaklah keberadaan kalian di hadapan manusia, melainkan bagaikan bulu hitam pada kulit sapi jantan putih, atau bagaikan bulu putih yang ada pada kulit sapi jantan hitam. Dan dengan matan hadis yang hampir sama, pada hadis Bukhari nomor 4372. Juga disebutkan pada hadis riwayat Muslim nomor 5228 dengan hadis yang panjang, dan ini hanya diambil dari bagian yang berhubungan dengan Yajuj dan Majuj saja. Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, tidak ada yang bisa memerangi mereka. Karena itu giringlah hamba-hambaku ke Tur. Allah mengirim Yajuj dan Majuj, dari segala penjuru mereka datang dengan cepat. Quran Surat Al-Anbiya 56. Lalu yang terdepan melintasi danau Tabari dan minum, kemudian yang belakang melintasi. Mereka berkata, tadi di sini ada airnya. Nabi Allah, Isya, dan para sahabatnya dikepung, hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang dari kalian saat ini. Lalu Nabi Allah, Isa, dan para sahabatnya menginginkan Allah mengirimkan cacing di leher mereka. Lalu mereka mati seperti matinya 1 jiwa. Lalu Isa dan para sahabatnya datang. Tidak ada 1 jengkal tempat pun melainkan telah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk darah mereka. Dan dengan matan hadis yang hampir sama pada hadis Ibnu Majah nomor 4065 dan hadis Sunan Tirmizi nomor 2166. Dari kedua hadis tersebut bisa diketahui bahwa jumlah Yajuj dan Majuj sangatlah banyak dan mungkin lebih banyak dari jumlah manusia. Dalam hal ini Yajuj dan Majuj sebenarnya termasuk keturunan Nabi Adam juga. Tetapi agar tidak rancu, kita coba untuk membedakan penyebutan Yajuj Majuj dengan manusia. Untuk mengetahui posisi Yajuj Majuj, kita coba dengan beberapa pertanyaan, yaitu 1. Apakah mungkin Yajuj Majuj yang jumlahnya lebih banyak dari manusia terdapat dalam suatu tempat di permukaan bagian bumi? Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa Yajuj dan Majuj berada di daerah Cina. Kita lihat data sebagai berikut. Diambil dari http worldpopulationreview.com. Jumlah manusia yang terdapat di bumi pada 4 Oktober 2021 adalah sekitar 7.949.262 dibulatkan menjadi 8 miliar orang. Membutuhkan luas permukaan bumi sekitar 510.072.000 km persegi. Sumber Wikipedia. Bagaimana caranya jumlah Yajuj Majuj yang anggaplah jumlahnya sama dengan jumlah manusia dimasukkan pada permukaan
negara Cina yang luasnya 9.557.000 km persegi, sumber Wikipedia. Apalagi jika luas permukaan yang lebih kecil dari itu. Kedua, mungkin proporsi tubuh Yajuj-Majuj lebih kecil dari manusia normal. Jika proporsinya setengah dari manusia normal, tetap membutuhkan luas sekitar 510.072.000 dibagi 2 sama dengan 205.036.000 km persegi untuk menampung Yajuj-Majuj. Ketiga, atau mungkin ada yang mengatakan bahwa Yajuj-Majuj letaknya di dalam bumi. Jika di dalam bumi, kenapa susah-susah berusaha menjebol penghalang? Bukankah bisa dari mana saja keluarnya? Dan dalam surat Al-Anbiya dijelaskan bahwa Yajuj-Majuj keluar di tempat yang tinggi. Lalu, kira-kira di mana posisi Yajuj-Majuj secara logika? Silahkan lihat pada ilustrasi. Jika manusia berada dalam lingkaran kecil, maka secara logika berdasarkan jumlah yang lebih banyak dari manusia, maka Yajuj-Majuj tersebut berada di luar lingkaran kecil tersebut, karena membutuhkan ruang. Dan hal ini sesuai dengan yang disebutkan pada video sebelumnya, bahwa Yajuj-Majuj merupakan sebab kerusakan yang berada di luar. Wallahu a'lam bishawab. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan, sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.